Shalom kepada Dewan Komite dan seluruh member Koperasi Maranatha di seluruh Indonesia. Saudara, pesan Natal adalah damai di bumi. Karena Sang Raja Damai telah datang di bumi ini, yaitu Yesus Kristus bagi kita. Namun saat ini kita hidup dalam waktu yang penuh tantangan. Wabah COVID-19 masih belum berakhir, bahkan makin merajalela di beberapa tempat. Masalah kesehatan yang kita hadapi menjadi semakin serius, dan pertumbuhan ekonomi sangat terganggu. Banyak perusahaan-perusahaan harus tutup, banyak orang-orang harus kehilangan pekerjaan. Ini menjadi sebuah tantangan dan masalah yang kita hadapi saat ini. Saya berharap Koperasi Maranatha akan menjadi jawaban, harapan kepada orang-orang, kepada para jemaat semuanya. Saudara, mari kita doakan, mari kita dukung program-program Koperasi Maranatha, yaitu program ketahanan pangan yang kita namakan Tanam Yuk, yang akan sangat membantu banyak orang. Orang-orang akan bisa belajar bertanam, bisa menanam di rumah sendiri. Ini akan sangat membantu. Yang kedua adalah program kursus bahasa Inggris semua. Kita bisa manfaatkan untuk meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris. Yang ketiga adalah program Maranatha Dana Monsef. Ini akan sangat menolong para jemaat untuk membantu mereka yang kesulitan ekonomi. Saudara-saudara sekalian, memasuki tahun 2001 ini, mari kita perlu dengan semangat, mari kita galang kesatuan tubuh Kristus, dan kami bisa percaya bahwa kita semua akan berhasil karena Tuhan menyertai kita. Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati. Amin. Kepada seluruh bangsa Indonesia, secara khusus umat Kristiani, kami Jasa Raben Purba, anggota Dewan Komite Koperasi Maranatha dan Ketua Umum DPP Majelis Umat Kristen Indonesia, dengan ini mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Tema Natal tahun 2020 PGI dan KWI yaitu terambil dari Matius 1 ayat 23, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Natal tahun 2020 kita sambut dengan banyak hal, kendala, masalah, dan problem, secara khusus penyakit yang menderita, tentang pandemi corona, ditambah lagi masalah-masalah adanya inkonsistensi, adanya yang mau mengganti ideologi Pancasila, adanya terorisme, adanya bahkan yang mau menggulingkan Presiden Jokowi. Semua ini kita hadapi bersamaan. Namun kami menghimbau sesuai dengan tema, dia dinamakan Immanuel, maka Immanuel adalah Tuhan beserta kita. Untuk itu, mari kita hadapi bersama-sama, dan kita akan lalui itu dengan Tuhan bersama kita. Saudara-saudara, saya dari Dewan Komite Maranatha ingin mengajukan beberapa program untuk tahun 2021, yaitu tentang
saudara berminat untuk menyimpan uang 1 juta rupiah dalam tempo 30 hari, saudara sudah bisa menerima buahnya sejumlah 250.000 rupiah. Dari 250.000 ini bisa juga dikerjasamakan dengan Koperasi Maranatha. Untuk itu, jangan ragu dan bimbang. Ini adalah kesempatan emas tahun 2021 untuk kita capai satu ekonomi yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa juga membantu keluarga-keluarga yang lain. Oleh karena itu, marilah dengan Immanuel kita jangan ragu dan bimbang dalam rangka menghadapi Natal, begitu juga tahun baru 2021. Terima kasih dan kami mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, tanpa terasa kita akan segera mengakhiri tahun 2020 ini. Sudah hampir selesai tahun yang dinamakan kembar, tahun kembar, yaitu 2020. Tentunya kita semua mengalami hal-hal yang luar biasa dan penuh dinamika di tahun ini, terutama sejak Maret 2020, sejak COVID-19 melanda seluruh muka bumi termasuk negara yang kita cintai ini, Indonesia. Namun saya juga terlalu percaya bahwa ada satu nama di muka bumi ini yang luar biasa, yang tetap mengasihi kita dalam keadaan apapun, tetap memberkati kita, dan tetap melindungi kita, yaitu Yesus Kristus. Kiranya semua yang kita harus alami di dalam tahun 2020 ini tidak mematikan iman kita, karena kita selalu diajar untuk bisa mengasihi baik dalam keadaan suka maupun duka, dan tetap mempercayai Dia sebagai juru selamat yang menyelamatkan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda semua bersama kegerakan ini, yaitu supaya semakin banyak lagi orang yang bisa mengasihi Kristus. Terima kasih untuk semuanya, dan kiranya kita bisa memasuki tahun 2021 yang penuh harapan juga dengan semua perlindungan yang didapat dari Tuhan sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Apa kabar? Luar biasa tentunya. Ya, pada hari ini kita harus bersyukur karena penyertaan Tuhan begitu luar biasa atas hidup kita. Kita boleh melewati tahun 2020 penuh dengan sukacita, penuh dengan berkat Tuhan yang begitu melimpah atas kita. Hingga pada hari ini di penghujung tahun 2020 ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk boleh sama-sama berkumpul merayakan Natal dari Maranatha. Baik, kita boleh mengucap syukur dan bersukacita karena kita sudah berhasil menyelenggarakan Maranatha Gospel Music Festival 2020, tentunya atas kehendak Tuhan, tentunya atas penyertaan dan berkat-berkat dari Tuhan. Dan hari ini kita akan menyaksikan bagaimana hasil yang telah diperoleh dari seluruh peserta yang boleh mengikuti Maranatha Gospel Music Festival 2020 ini. Nanti di penghujung acara kita akan mengetahui siapa saja yang boleh mendapatkan predikat sebagai juara 1, juara 2, dan juara ketiga Maranatha Gospel Music Festival 2020. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita memulai acara ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan supaya kita boleh menyelenggarakan acara ini dalam perlindungan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang tiada habis-habisnya atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Roh Kudus untuk berkat perlindungan-Mu yang begitu sempurna atas kami. Bapa, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh menyelenggarakan Natal bersama-sama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, Engkau memberkati setiap acara demi acara yang boleh kami tampilkan pada hari ini Tuhan Yesus Kristus. Hingga acara ini boleh menjadi kesukaan bagimu, boleh menjadi dupa yang harum di hadapanmu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, kemuliaan hanya kami kembalikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat dari gempa bumi dahsyat yang terjadi sesaat setelah lepas landas di Bandara Mutiara Palu, serta menjadi salah satu pasien yang sembuh dari COVID-19, pada awal kemunculan virus ini menjadikan pilot ini menghargai hidup yang Tuhan berikan dan kesempatan hidup yang lagi-lagi boleh ia terima. Melalui pengalaman hidupnya, ia menyadari pentingnya untuk peka akan suara Tuhan. Dan melalui kesaksiannya, ia mau mengingatkan kita bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan tidak banyak, tetapi Tuhan memberi banyak kesempatan untuk kita boleh bertobat. Tuhan mau kita untuk senantiasa berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan. Dari berbagai kejadian dan pengalaman yang terjadi atas hidupnya, menyadarkan ia atas panggilan Tuhan atas dirinya. Melalui kesempatan yang ia boleh lalui, ia menemukan panggilan hidupnya di dalam Tuhan untuk melayani. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan menyaksikan kesaksian pujian dari Kapten Rico Seta Mavela. Shalom, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kita boleh berjumpa di Maranatha TV, khusus dalam program Maranatha Network, Maranatha Talk Show. Dan kami percaya saat ini, kalau hari ini kita boleh berjumpa dengan hambanya yang terkasih, yaitu Kapten Rico Seta, yang mungkin saudara sebagian besar sudah mengenal kesaksian dari hambanya. Namun hari ini ada 2 poin yang penting, yaitu kita akan dengar kesaksian secara makro, ya, dari bagaimana beliau mengikut Tuhan Yesus dan di tengah goncangan waktu di Palu. Ya, kemudian baru saja, mungkin kalau ini baru sebagian ya Pak Rico. Ya, jadi baru saja Pak Rico ini pulih dari yang namanya COVID-19. Ya, kita percaya Tuhan terus menjaga Pak Rico. Nah, hari ini saya akan langsung saja. Shalom Pak Rico. Selamat siang, selamat sore. Senang boleh Pak Rico ada di tempat kami. Kiranya Pak Rico bisa memberikan satu kesaksian bagaimana Pak Rico dari mulai ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh, ya istilahnya lahir baru ya. Lahir baru, kemudian Pak Rico di dalam pekerjaan pelayanannya bisa sungguh-sungguh, bisa mengikut Tuhan, dan terus di tengah goncangan, baik yang pernah kejadian kapal itu yang di Palu ya. Terus kemudian baru saja kejadian ini, bisa dikasih gambaran secara menyeluruh ya, bagaimana Tuhan bekerja dan apa sih pesan dan kesannya Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati Pak Rico Seta ini, khususnya untuk Natal ini. Ini kan pesan dan kesan Natal nih tahun 2020. Silakan Pak. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom semuanya. Terima kasih, suatu kehormatan bisa di-invite di sini untuk share the gospel, berita kabar baik. Saya istilahnya gini, saya melayani Tuhan itu tahun 87 jadi organis gereja. Awalnya dari situ. Itu mulai dari situ tanpa tahu Tuhan itu siapa, bagaimana. Memang dari keluarga Kristen, tetapi dari situ taburan-taburan firman mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup saya. Sampai akhirnya saya jadi penerbang, kemudian terus berjalan sampai suatu saat waktu itu tahun 97 ada pesawat kecelakaan. Di situ seperti Tuhan tegur, umur manusia itu kita nggak ada yang tahu. 97 Desember saya ambil keputusan,
di acara Natal. Sambil ngiringin ngiringin ibadah Natal, Iya. tapi masih merokok. Di situ saya bilang, Tuhan, hidupku kok kayak begini banget. Iya, iya. Saya matikan rokok di gereja, di istilahnya di asbak gereja saya matiin. Di situ saya bilang, Tuhan, saya pengen tobat, gimana sih? Akhirnya dari situ pada saat acara Natal itu salah satu artis kenal baik, kemudian dia yang membawa saya masuk kepada suatu grup. Kemudian di situ saya banyak kenal puji-pujian. Kemudian pujian mulai menjamah hidup saya, firman saya mulai lebih digali lagi. Dari situ hidup saya mulai istilahnya mengerti. Nah, setelah dari situ pada suatu saat tahun 99 kami lagi worship di rumah sama kakak saya, tiba-tiba Roh Kudus jamah. Itu saya bisa hancur di situ. Hancur hati ya, Pak? Hancur hati. Iya. Saya ngomong ke kakak saya udah gak kuat worship lagi. Kenapa? Saya mau jujur. Saya ceritain segala dosa dari A sampai Z. Dahsyat. Di situ dijamah kakak saya sampai menangis. Saya mau ditobatkan kemana? Akhirnya saya dibawalah kepada satu hamba Tuhan tahun 99 saya dipertobatkan. Mulai dari situ perjalanan hidup rohani saya. Di situ juga pada saat saya ambil keputusan bertobat 98 Tuhan sudah uji saya dengan berbagai macam accident di pesawat, tetapi pujian itu yang menyelamatkan saya. Tahun 99 demikian juga. Jadi istilahnya maut berusaha merenggut saya, tetapi Tuhan menjaga. Terus berjalan terus, saya bertumbuh, jatuh, bangun lagi. Terus sampai saya akhirnya pindah ke berbagai negara. Di situ Tuhan mulai tajamkan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan untuk saya kerjakan dimanapun saya berada. Jadi kalau bicara saya bekerja sebagai pilot, walaupun sekarang saya sebagai istilahnya ada di dunia rohani juga, tetapi sebetulnya gini, kita adalah orang-orang rohani yang ditempatkan di dunia untuk membawa the culture, the kingdom of God, culture, untuk membawa perubahan sebetulnya. Jadi jangan dibatasi, sekuler dan rohani nggak bisa. Kita orang-orang rohani yang terangnya luar biasa, kemuliaan Tuhan ada pada kita. Ini yang mengubahkan dunia. Amin. Gitu sampai akhirnya. Kalau kita cerita tentang maut, memang yang viral 2 ya. Iya. Tentang Palu sama yang COVID. Iya. Tetapi sebelumnya Banyak ya? Banyak sekali. Nah, akhirnya sampailah ceritanya di Palu. Ternyata Palu Tuhan sudah persiapkan, Pastor. Sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Sampai intinya begini, saya mendengar suara Tuhan cukup jelas. Bahkan saya saksikan kepada co-pilot saya. Waktu itu namanya Muhammad Diki. Dia menjadi saksi 2 kali saya mendengar suara Tuhan. Dia menjadi saksi di hari sebelumnya saya worship 12 jam nonstop. Karena Tuhan yang minta untuk mempersiapkan Palu tanggal 28 September 2018. Di situ inti cepatnya seperti saya mendengar, maksudnya mendengar suara Tuhan, saya ikuti, saya eksekusi. Kemudian kalau dilihat presentasinya, pada saat saya jalan di landasan pacu, gempa mulai datang. Kemudian saksi mata penumpang dan orang di airport melihat. Di mana saya impact dengan gempa terdahsyat 7,7 perfect number. Itu pada saat saya lepas landas, roda belakang impact. Pas 7,7 saya lepas. Tanpa saya tahu ada gempa. Jadi kami pergi, saya mendokumentasikan apa yang terjadi tanpa tahu. Setelah tiba di Makassar, karena rutenya Palu, Makassar, Jakarta. Baru dikasih tahu. Jadi message dari Tuhan hari itu sebetulnya gini, pekerjaan Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup. Tetapi kalau kita lihat apa yang terjadi di Palu, itu kontennya sebetulnya bicara tentang kenapa kita sangat lambat mengabarkan berita tentang keselamatan kepada bangsa-bangsa, bangsa kita sendiri atau bangsa-bangsa. Sehingga Tuhan harus mendeklar dirinya. Ya kesempatan saat itu dia sampaikan banyak revelation-nya sebetulnya. Intinya begini, tolong ceritakan kepada anak Tuhan juga yang utama nih untuk bergerak, sudah saatnya bergerak because he is coming soon. Ladangnya belum selesai. Saudara dengar inti. Tuhan akan segera datang. Dia bilang tolong selesaikan ladang yang kupercayakan kepadamu. Jadi itu sebetulnya inti. Makanya saya mikirnya begini, saya tanpa tahu besok kejadian gempa di Palu. Seperti Tuhan bilang ini, kamu duduk manis saja, lakukan keseharianmu, aku akan buat sesuatu.
Wow, saya keluar kalau cerita tentang Sodom dan Gomora, bukan Iya, Palu seperti iya, Sodom iya, dan Gomora, iya, maksudnya iya. ceritanya persis bagaimana gempa ditahan oleh Tuhan, bagaimana dia menanti saya pergi, seperti Lot dia keluar, ditarik malaikat, ada percepatan permintaan Tuhan, cepat pergi, cepat berangkat dari tempat ini. Sangat luar biasa, saya lepas landas, gempa cuma ngicipin sedikit tanpa saya tahu. Ini kayak di film nih Pak. 2012. Iya. Tapi message-nya Tuhan bilang, Iya. pertanyaannya, come on church, kita harus gerak cepat. Bahkan kalau kita bicara jangan kalah sama dunia, jangan kalah cepat, harus dynamic karena Tuhan adalah Tuhan yang dinamis. Amin. Gitu, kita harus bergerak cepat. Tiap hari banyak orang binasa tanpa kenal Yesus. Ayo cepet-cepet. Itu message tentang Palu. Nyambung akhirnya ke COVID. COVID pun juga sama. Pada saat saya sudah sekarat, Tuhan itu namanya seorang prajurit ya, 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Sekalipun kamu sekarat, kamu tetap harus kerjakan pekerjaan Tuhan. Seperti Tetap memberitakan Injil. Injil, makananku adalah firman dan menyelesaikannya. Kamu sekalipun, kan saya nggak tahu mau hidup apa tidak, selesaikan tugasmu. Saya itu udah diambang kematian. Kalau mungkin pernah dengar kesaksian saya bilang, saya malah mungkin bukannya sombong, tapi ini, kenapa kok Captain tidak mau minta kesembuhan? Karena saya lebih baik datang kepada Tuhan, mempersiapkan, mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya buat. Saya lebih baik begitu. Dan yang kedua, saya bilang saya harus tahu, sekalipun aku sembuh, aku harus tahu sembuh di dalam tangan Tuhan. Kalau sekalipun aku dipanggil, aku harus tahu aku dipanggil di tangan Tuhan yang hidup. Makanya di situ Tuhan kasih kesempatan aku terakhir kali untuk tetap spread the gospel. Jadi kalau kita dari Palu, saya spread the gospel around the world. Kemanapun saya pergi, saya spread the gospel. Tetapi hari ini saya bilang, Tuhan, sampai nafas terakhirku, kalau boleh Injil tetap keluar. Amin. Gitu. Amin. Di situ ya kalau boleh dengar cerita, saya mengabarkan Injil kepada seluruh makhluk yang datang kepada saya, atau yang terkapar pun. Dan saya melihat mujizat terjadi di kasur bagi mereka yang sakit, 2 orang. Ya, jadi saya spread the gospel. Itu inti daripada COVID. Wah, kalau dilihat rasanya, Pastor, itu udah nggak karu-karuan, nafas sudah pendek-pendek, batuk udah darah. Saudara bisa dengar ini, kisahnya udah ada. Ya, di YouTube silakan. Itu udah berdarah, nafas pendek. 2 minggu ya itu? Saya 9-10 hari di rumah sakit, tetapi saya sakitnya dari udah terkantung-kantung di 11 hari di luar rumah sakit, 9-10 hari di rumah sakit, terus masih tambah 4 hari lagi, baru panasnya turun. Dari 16 Maret sampai 6 April itu panas konstan, 39,3, 39,7. Wow, 1 bulan. Kalau dikasih obat cuma turun 38,7, 38,5. Setengah jam, 1 jam naik lagi. Ngeri banget. Wah, itu kalau dilihat ruas jari udah sakit, badan seperti ditoreh-toreh, rambut rontok. Luar biasa. Jadi tulang belakang sakit karena nahan batuk. Ngomong sebentar batuk. Tetapi dengan itu makanya saya luar biasa, Roh Kudus itu membuat saya bisa bicara dalam keadaan batuk, firman tersampaikan. Kesaksian tersampaikan, doa mujizat terjadi. Amin. Wow, jadi itu pekerjaan Tuhan, nggak mungkin saya, karena saya sudah lemah. Jiwa dan tubuh udah hancur. Tetapi kita harus ikuti manusia roh. Disitulah terjadi suatu keajaiban. Pada saat saya tidak memusingkan diri saya sendiri, Tuhan pikirkan saya ternyata. Mujizat terjadi. Dokter ngomong sama saya, Captain, ini hanya produk mujizat. Jadi dari medis pun waktu awal Maret itu masih bingung. Karena masih baru itu. Betul. COVID-19 itu. Jadi mereka hanya bilang, Captain bisa keluar, ini mujizat. Saya yakin benar. Saya akhirnya malah justru bersaksi kepada dokter-dokter. Nah, dari kisah Pak Kapten Rico ini, dari mulai lahir sampai kejadian terakhir COVID-19, kira-kira message-nya apa sih yang Tuhan taruh di dalam hati Kapten Rico ini pada khususnya nih Desember 2020 ini, kan memang kita juga pas hari Natal ini. Nah, kita mau dengar nih apa sih yang Tuhan taruh untuk terakhir ini apa? Kesimpulannya message untuk kita. Yang pertama kita, dan yang kedua untuk keluar. Kita adalah prajurit Tuhan. Ya, kita harus siap sedia, baik apa tidak baik waktunya, keadaanmu sakit apa tidak, kebenaran harus dinyatakan dimanapun. Amin. Kita nggak boleh istilahnya menyerah, kita nggak boleh
gini, sekalipun prajurit kena tembak di lapangan, dia akan berusaha menang terhadap musuh. Iya. Intinya kita dalam keadaan apapun, kita harus terus lari ke garis finish dan selesaikan dengan baik. Jadi sampai tuntas ya. Tuntas sampai namanya mati nafas terakhir, Injil tetap keluar. Sampai garis finish. Yes, itu yang pertama. Kalau untuk keluarnya, mari kita bersatu. Mari kita sama-sama. Di Christmas ini Tuhan udah datang. Iya. Datang lahir bukan hanya perayaan biasa. Dia datang untuk menyelamatkan semua manusia. Sesuai dengan Yohanes 14 ayat 12. Pekerjaannya Yesus diberikan kepada kita. Iya. Bahkan lebih besar katanya. Iya. Diestafetkan gitu kan, dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita menangkan dunia dari segala macam bidang lah. Mulai dari marketplace, terutama marketplace ini. Marketplace, ya. Yesus harus benar-benar hadir. Yesus sudah hadir bagi kita di acara Natal istilahnya kan begitu ya. Iya. Tetapi belum dirasakan di luar. Iya. Ini message Tuhan Oke. sampaikan bahwa Yesus hadir kepada siapapun. Kita pegang tongkat estafet. Berarti gereja orang percaya Yes. harus bersatu. Bersatu. Untuk menyelesaikan Menyelesaikan. amanat agung. Betul. Terima kasih. Betul. Luar biasa. Ya, Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Nah, sekarang saudara ada sebentar kita akan dengar kesaksian pujian. Ternyata kapten kita ini, kapten sorgawi saya panggil ini. Ini luar biasa Tuhan pakai. Kasih talentanya banyak ini saudara. Ya, bukan 2 loh, 5 talenta ini. Jadi nanti saudara dengar sendiri kesaksian pujian melalui saksofonnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Yesus dilanjutin. memberkati. Siap. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Yes, haleluya, puji Tuhan, shalom saudara. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, luar biasa. Apapun keadaan kita harus terus bersyukur sebab Tuhan Yesus baik. Bahwasannya kasih setianya untuk selamanya. Mari kita persiapkan diri kita untuk memuji dan menyembah Dia. Sorakan haleluya. Haleluya. Boleh kita tepuk tangan sama-sama. Bersuka cita bersama. Wow. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Woo! Haleluya Tuhan. Kami ingin datang bawa pujian kami pagi hari ini Tuhan di hadapan-Mu. Mari semua katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Mose Gloria, Gloria, Gloria.
Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Say Gloria, Gloria, besar Tuhan ditinggikan, puji Dia, Gloria. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, bersuka cita karena Engkau ada di tengah kami pagi ini. Engkau melawat setiap umat-Mu Tuhan. Oh, mari lebih lagi katakan, kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi kan, kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan ditinggikan, puji Dia, Gloria. Kau baik Tuhan. Terima kasih. Kami datang kali ini Tuhan, membawa segenap pujian kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari semua jemaat katakan, we give you glory. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Say Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Kau baik Tuhan. Gloria, Besar Tuhan ditinggikan, puji Dia, Gloria. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan. Semuanya nyatakan Gloria. Boleh semuanya tepuk tangan bersama. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan, kami ada sampai hari ini. Tepuk tangan semuanya. Yeay. Semua katakan, hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Amin. Marilah pandang Tuhan balas. Semuanya katakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sandra. Semuanya tepuk tangan. Haleluya. Mari semuanya lebih lagi katakan, hai mari. hai mari berhimpun Dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. marilah pandang Marilah pandang Tuhan. Semuanya nyatakan, sembah dan puji
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Mari sekali lagi jemaat Tuhan, lebih lagi katakan sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sembah, katakan sembah dan puji Dia. Sangga, sekali lagi dengan segenap hatimu katakan sembah dan puji Dia. Katakan sangga aja. Tepuk tangan semuanya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Boleh semua tepuk tangan bersama, bersuka cita dan bergoyang. Haleluya. Mari semuanya nyatakan, nyanyi. Nyanyi, Puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah lahir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. katakan anugerahnya bagiku Tuhan. Anugerahnya bagiku. Amin. Kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Katakan bersoraklah, bersoraklah. Sekali lagi katakan, bersoraklah semuanya. Nyanyi, Puji Tuhan, bangun baik kudusnya. baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah lahir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, Bangun, baik kudusnya. katakan persembahkanlah. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah. Seluruh hidupmu Katakan sekali lagi dengan segenap hati. kemuliaannya. Persembahkanlah. Seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Mari semua jemaat Tuhan, sekali lagi katakan, nyanyi. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Engkau baik, Engkau dahsyat Tuhan. Engkau ada di tengah kami. Kami bersuka cita Engkau ada di tengah kami. Engkau melaut setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kau sungguh baik Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh ada di penghujung tahun ini Tuhan. Thank you Abba, thank you Bapa Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan, melingkupi setiap rumah-rumah Tuhan. Thank you Lord Jesus. Yes Lord. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu. Amin. Tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau.
hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan. Mari lebih lagi nyatakan betapa dahsyat, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Amin. Pencipta segala yang ada. Katakan dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu. Amin Tuhan Yesus. Tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, oh, Allah di hidupku. Katakan tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia oh, semua bergoncang. Katakan tak tergoyahkan Tuhan, Kau tetap. Mari lebih lagi dengan segenap hatimu. Ku sembah, oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, oh, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari lebih lagi. Kau yang ada di rumah nyatakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Oh, tak tergoyahkan, Kau tetap. Katakan, mari sambil berdiri, angkat kedua tanganmu. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, oh, Allah di hidupku. Oh, tiada yang lain, hanya Kau.
Allah kami yang setia Tuhan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Mari sembah Dia. Urala batakaralabo. Kau tetap Allah kami, Yesus Tuhan. Oh, uyarala bayara. Mari kau yang ada di rumah sembah Tuhan, sembah Dia. Yarala batakarala bayarala bo. Jesus, Jesus. Uyarala balala balala balala. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa di dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini karena anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Mari terus menyembah Tuhan, biar hadirat-Nya melingkupi setiap kami, setiap umat-Mu. Haleluya Tuhan. Jesus, mari sambut Dia dengan segenap hatimu. Sambutlah Yesus, amin. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari lebih lagi dengan segenap hatimu, sambil angkat kedua tanganmu. Sambut, sambutlah Yesus. Ini pujian kami pagi ini Tuhan. Tinggikan Yesus, oh, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, oh, ku angkat tanganku. Kau kami puja Tuhan, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Mari lebih lagi sambil bangkit berdiri, sambil angkat tanganmu katakan, sambut, sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, kuat kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia Tuhan. Oh, kami angkat, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku
ku sembah. Haleluya. Kami katakan, Kau kami puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Kau kami puja, Yesus. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita yang layak dipuja. Haleluya. Mari sambil angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Engkaulah Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Engkaulah Raja, Kau yang berdaulat atas hidup, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Katakan dengan segenap hatimu, Engkaulah Tuhan, Engkaulah. Ini doa kami Tuhan, Yesus. Oh, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari lebih lagi dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu katakan, oh, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja, berdaulat atas hidupku, ku mari sekali lagi dengan segenap hati, Yesuslah, Yesuslah, Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Katakan berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku sekali lagi berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Yesus yang layak disembah. Percaya Engkau ada di tengah kami Tuhan. Engkaulah Yesus, Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Tidak ada Allah lain yang layak kami sembah selain Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Aba, terima kasih Bapa. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Mari urapi setiap kami Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Mendengarkan pesan-pesan-Mu Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juru selamat kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat berjumpa kembali khususnya di ibadah perayaan Natal hari ini pada tanggal 20 Desember 2020. Wah, dahsyat ya, 20 Desember 2020. Bukan secara kebetulan kita merayakan dan kita mau mengucap syukur terlebih dahulu karena Tuhan luar biasa, ajaib, mulia, baik terhadap kita semua sepanjang hidup kita, khususnya sepanjang tahun ini, sehingga kita boleh melampaui semua ini, melewati semua badai apapun. Kita percaya Tuhan Immanuel, Tuhan beserta kita. Mari kita tundukkan kepala kita minta pengurapan yang khusus pagi hari ini boleh turun atas kita semua, baik kita yang ada di
ibadah di rumah masing-masing, baik juga yang ada di studio. Mari kita tundukkan kepala. Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk pagi yang luar biasa, untuk hari yang luar biasa, untuk minggu yang luar biasa di bulan Desember, pada tanggal 20 Desember tahun 2020 ini. Tuhan, kami mau mengucap syukur, mungkin baru pertama kali Tuhan dalam hidup kami merayakan Natal secara virtual. Kami mau mengucap syukur. Apapun keberadaan kami tetap mengucap syukur. Ada satu hal yang kami pegang, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau, yang mau terpanggil sesuai dengan rencanamu. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan Yesus, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Dan kami mau terpanggil sesuai dengan rencanamu. Ke depan biar Roh Kudus yang mengurapi kami Tuhan. Melewati sisa pada minggu ketiga keempat ini di bulan Desember tahun 2020, biar damai sejahtera Natal itu turun atas kami. Sukacita itu dari Kristus terus berlimpah-limpah. Urapan yang baru turun atas kami, berlimpah-limpah kekuatan, kesehatan. Tuhan terus mengajar kami melalui kebenaran firman-Mu. Pagi, siang hari ini, biarlah kami boleh dipenuhi dengan roh hikmat pewahyuan oleh kuasa Roh Kudus. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib Tuhan Yesus. Biar kami boleh merasakan damai sejahtera sukacita Natal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin. Haleluya. Kita beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saudara, mari kita buka dalam 2 Korintus 5 ayat 19. Ini pesan Natal masuki tahun Desember 2020. Ya. Demikian firman Tuhan, 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Tuhan mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Natal yang membawa pendamaian, Natal yang membawa reconciliation, Natal yang membawa unity tahun 2020 ini. Secara sadar ataupun tidak sadar, yang namanya Natal ini pasti semua orang bersuka cita. Ya. Saya waktu masih kecil, itu kalau masuk bulan Desember, nggak tahu bagaimana rasanya sukacita luar biasa. Berbeda gitu dengan bulan-bulan sebelumnya. Walaupun waktu itu saya juga belum jadi orang percaya. Tapi rasanya beda gitu. Ada satu damai sejahtera. Ya, itu yang Tuhan berikan khusus di bulan Desember ini. Kita tahu memang tidak ada satu orang pun yang tahu Tuhan Yesus lahir kapan. Tapi karena semua sudah sepakat Natal kita rayakan pada bulan Desember, ya tentu Tuhan juga mau memberikan damai sejahtera sukacitanya. Nah, Natal ini membawa pendamaian. Ada 3 tipe Natal sebetulnya. Natal bicara tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ya. Kelahiran Tuhan Yesus yang lalu, pas itu 2000 tahun yang lalu, ya, itu bicara Natal 2000 tahun yang lalu. Tapi kelahiran Tuhan Yesus dalam hati kita, dan ini yang terpenting sekarang, present, ya, kelahiran Kristus, kita menjadi manusia baru, dilahirkan dalam air dan roh, ya, kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu Natal. Kalau saya tahun 90 di bulan 4 waktu itu. Jadi umur rohani saya sudah 30 tahun. Besok nih Januari ada bulan 3 tahun depan udah 31 tahun. Ya, 30 tahun ini bukan angka yang pendek. Di situ 30 tahun Tuhan Yesus sudah mulai melayani. Ya, sampai umur 33 setengah tahun. 3,5 tahun Tuhan Yesus melayani. Saudara, Natal untuk yang ke depan berbicara kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi Natal yang lalu, 2000 tahun yang lalu, Natal yang sekarang, yaitu kelahiran Kristus dalam hidup kita, dalam hati kita. Kita lahir baru, kita percaya kepada Tuhan Yesus, dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus, itu bicara tentang Natal. Kemudian Natal yang akan datang. 3 tipe Natal dalam kehidupan orang percaya. Nah, kita akan lihat juga Natal yang membawa pendamaian ini ada 3 poin juga yang penting. Yang pertama, Ibrani 2 ayat 17 sampai 18. Ibrani 2 ayat 17 sampai 18.
Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan, Kristus harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Tuhan untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Kristus lahir sebagai manusia. Itu makna Natal yang sesungguhnya. Ya, Natal berarti Tuhan inkarnasi, bukan reinkarnasi, inkarnasi. Artinya menjelma menjadi manusia. Tuhan yang rela mengosongkan dirinya menjadi rupa seorang hamba. Bahkan Tuhan kita lihat lahir 2000 tahun yang lalu di mana sih? Di Bethlehem. Di mana lebih tepatnya lagi? Kandang domba. Ada di antara saudara dan saya yang lahir di kandang domba. Semiskin-miskinnya mungkin gak ada orang yang lahir di kandang domba, kandang kambing. Ya, tapi Tuhan yang maha kaya rela menjadi miskin. Supaya kita yang miskin menjadi kaya dalam Kristus. Tapi jangan sombong. Ya, Tuhan aja maha kaya rela jadi miskin. Tuhan mau mengangkat manusia kembali, mendamaikan ya dengan Bapa di sorga. Itu makna Natal yang pertama. Jadi Kristus harus lahir untuk mendamaikan antara Bapa di sorga dengan umat manusia, semua umat manusia yang tentunya mau menerima ya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu makna Natal yang pertama. Ya, membawa pendamaian, membawa perdamaian, membawa reconciliation, membawa unity, kesatuan antara Bapa di surga kembali dengan umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, karena perbuatan manusia yang tidak taat kepada perintah-perintah Tuhan, ya, ditipu oleh iblis. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Natal membawa perdamaian. Ya, Kristus harus menjadi serupa dengan manusia. Ya, Tuhan mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, bahkan rela mati di atas kayu salib. Siapa yang mau? Kalau gak anak seorang raja, ya, biasa hidup semua serba cukup, bukan cukup lagi, berlimpah di dalam istana, mewah, terus jadi gembel, bahkan lebih daripada gembel itu. Ya, jadi saya tidak maksudnya orang yang benar-benar susah. Ya, supaya apa? Kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Itu makna Natal yang pertama. Saudara, biarlah di makna Natal pertama ini kita boleh berdamai dengan Bapa di surga. Kalau selama setahun ini kita ada sesuatu yang mengganjal dalam hidup kita, kita mungkin tanpa sadar menyalahkan Tuhan. Kenapa situasi begini? Udah 1 tahun loh Tuhan. Makin lama makin sulit. Saudara, biarlah kita berdamai dengan Tuhan. Jangan pernah salahkan Tuhan. Ya, kejadian ini semua tentu karena ulahnya manusia juga. Salah kita dan juga salah iblis sudah pasti. Tuhan tidak pernah berbuat kesalahan. Ya, Tuhan bahkan rela mati datang ke dunia ini mengambil rupa seorang hamba. Lahir di mana sih? Di kandang domba. Itu makna Natal yang pertama. Saudara harus berdamai dengan Tuhan. Kita harus berdamai dengan Tuhan, dengan Bapa di surga. Ya, baru kita bisa merasakan itu damai sejahtera, sukacita surgawi terus mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Biarlah di kesempatan ini kita bereskan semua. Kita merenung sejenak, Tuhan ampuni saya. Kalau sepanjang tahun ini mungkin ada banyak keluhan-keluhan, ada banyak hal-hal negatif yang keluar dari mulut kami. Kami bersungut-sungut dengan keadaan. Tuhan ampuni, basuh kami dengan darah Yesus, sehingga kami boleh berdamai kembali dengan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Itu arti yang pertama. Yang kedua, antara sesama umat manusia. Dalam Matius 5 ayat 9. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Saudara dan saya, kalau mau disebut anak-anak Tuhan, harus membawa damai.
Yang paling penting di dunia ini kata damai, peaceful. Kita ada rasa damai yang penuh. Ya, kalau kita bawa damai itu. Jadi kalau ada orang lagi ribut, kita datang justru jadi damai. Jangan kita datang malah jadi ribut orang. Itu bukan bawa damai, bawa rusuh namanya. Ya, kita harus bertobat. Karena kita harus merasakan makna Natal. Ya, memaknai ya, yang arti Natal yang kedua. Kita harus berdamai dengan sesama, dengan semua orang. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Ya, berusaha hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Saudara gak akan pernah bisa melihat Tuhan kalau hidupnya gak kudus. Dan jangan pernah mimpi kita hidup kudus kalau tidak bisa berusaha damai dengan semua orang. Ini penting sekali. Ya, tadi berdamai dengan Bapa di surga. Kemudian berdamai dengan semua umat manusia. Dengan siapapun. Termasuk orang-orang yang mungkin bikin rusuh di bangsa ini. Saudara harus bisa berdamai. Bisa mengampuni. Bisa mendoakan. Tidak membenci. Ini gak gampang. Kadang-kala kita merasa kita udah lebih rohani. Kita sudah mengeluarkan kata-kata menjustifikasi, mengutuk, menyumpahi. Itu tidak membawa damai. Ya, membawa damai itu rasanya bagaimana? Orang bagaimana? Nah itu kalau saudara dan saya bisa memaknai itu. Ya, saudara, itu damai sejahtera Kristus yang melampaui akal budi akan memelihara hidup saudara dan saya. Seperti yang minggu lalu saya sampaikan. Ya, bagaimana 5 step mengejar damai sejahtera Kristus. Harus ada langkah-langkah. Kita harus bisa hidup damai dengan semua orang. Itu yang kedua. Jadi yang pertama dengan Bapa di surga. Kalau ada kesalahan jangan bersungut-sungut. Tuhan, kenapa begini? Kenapa begitu? Di balik semua ini pasti Tuhan punya rencana besar, masa depan yang penuh dengan harapan damai sejahtera bagi yang membawa damai. Yang setuju katakan amin. Oke, yang ketiga, ada 2 tipe komunitas yang menyambut waktu kelahiran Kristus. Jadi 2000 tahun yang lalu. Siapa saja sih waktu kedatangan pertama Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus? Ada 2 tipe komunitas. Orang Majus yang pertama, kemudian gembala. Nah ini lihat, luar biasa Tuhan bicara. Begitupun untuk nanti second coming. Ya, di dalam Matius 1 ayat 12 saya akan bacakan Matius 2 maksud saya. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Saudara perhatikan, ada pesan profetik pagi hari ini juga. Orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nah, begitu pun nanti second coming dari timur ini ke Yerusalem lagi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku, pertama di Yerusalem, kedua di Yudea, Samaria, sampai ujung bumi, kembali lagi dari ujung bumi ke Yerusalem. Dan ini udah sampai, saudara. Perhatikan di sini. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Herodes ini anti-Christ, saudara. Zaman waktu itu udah anti, dia mau bunuh Tuhan. Begitupun nanti kedatangan Tuhan Yesus, ada anti-Christ juga. Ya, maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu diminta keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ayat 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia pura-pura nih. Ya kan? Anti-Christ-nya nih. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka
Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat yang ke-10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu ada 3. Pertama emas, kedua kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Oh, Roh Kudus sudah ingetin lagi. Kemudian ketemu si Herodes nih, menghindar aja. Ya, karena Herodes mau membunuh Tuhan Yesus. Ya, semua setelah itu anak-anak di bawah 2 tahun disikat habis semuanya. Sama nih kejadian seperti Musa juga. Ya, ini kejadian lagi. Ya, jadi emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem membawa emas. Saudara, kalau bicara tentang emas itu bicara hati. Hati kita harus murni seperti emas. Makin hari makin murni dalam mengikut Tuhan. Apalagi khususnya dalam memaknai Natal yang membawa perdamaian. Hati yang murni yang baru bisa melihat Tuhan. Hati yang murni yang bisa masuk ke Yerusalem baru. Enggak murni enggak bisa. Saudara, 22 karat enggak. 23, 24 naik sampai ke logam mulia. Dibakar lagi. Ini emas tempaan. Itu murni. Jadi makin hari makin murni. Hati harus murni. Persembahkan di Natal ini hati kita yang murni. Minta sama Tuhan. Tuhan, kadang-kadang kok hati saya nggak murni ya. Hati saya suka iri, suka dengki, suka jahat. Hati saya suka marah, suka pokoknya hatinya suka panas, suka sombong, tinggi hati. Ya minta sama Tuhan. Tuhan, berikan saya hati yang murni. Hati yang tulus. Bukan hati yang bulus, tapi tulus. Setelah itu dikatakan kemenyan dan mur. Ini bicara tentang doa, pujian, dan penyembahan. Jadi hatinya murni baru saudara bisa mempersembahkan doa, pujian, penyembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Nah, di Natal ini kita bisa memaknai, berikan hati yang murni, lalu naikkan pujian, penyembahan itu jadi dupa yang harum dan berkenan. Kemarin baru saja kita selesai MGM, Maranatha Gospel Music Festival. Sebetulnya dibikin festival, dibikin pertandingan supaya ramai saja. Bukan tanda kutip cari siapa yang the best. No. Ya, semua best, semua baik. Tapi kita mau persembahkan ini untuk Tuhan. Bukan saya yang paling hebat, juara 1, nggak ada artinya, saudara. Ya, yang kalah, yang menang sebetulnya sama saja. Kalau tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Saudara harus menghargai kalau ada orang yang kalah. Ya, jangan selalu mau jadi orang yang menang terus. Itu hati kita nggak murni. Orang itu harus tulus di hadapan Tuhan. Kalah ya nggak apa-apa, puji Tuhan, haleluya. Murni, lurus hati kita. Ya, sehingga pujian penyembahan itu berbau harum di hadapan Tuhan. Kemarin ada pertanyaan-pertanyaan, kenapa sih nggak dibikin biasa aja, nggak usah ada hadiah, nggak usah dibikin kompetisi. Saudara, Tuhan nggak melarang untuk buat kompetisi ataupun hadiah, karena nanti di surga pun saudara kasih mahkota. Berlarilah seperti seorang pelari, seorang olahragawan. Ya, tentu kita bertanding dalam pertandingan iman yang murni. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi gak apa-apa, ini hanya merupakan sarana saja, tapi tujuannya adalah untuk kesatuan, membawa persatuan. Ya, karena kita meninggikan nama Tuhan, karena Tuhan bertata di atas puji-pujian umatnya. Ini yang paling penting. Nah, lihat di sini. Nanti saudara akan perhatikan pada akhir zaman pun kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu akan ada persembahan emas, yang artinya emas juga yang sesungguhnya. Kepunyaan pula emas, kepunyaan pula perak. Itu harta kekayaan bangsa-bangsa akan datang mengalir ke rumah Tuhan. Kalau kita punya hati yang murni, tulus. Kalau kita mempersembahkan pujian penyembahan itu menjadi dupa yang harum dan berkenan bagi Tuhan.
Jadi waktu saudara diberkati dengan luar biasa secara harta duniawi pun, emas perak yang real sungguhannya, saudara tidak akan sombong. Saudara tahu itu untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, itu yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Bicara tentang yang kedua, yang ketiga. Jadi waktu kelahiran Tuhan Yesus itu membawa ada dua tipe komunitas yang menyambut. Yang pertama adalah raja. Itu bicara orang-orang Majus, rajani. Ya, dia bawa emas, dia bawa kemenyan, dia bawa mur. Ternyata menyan dan mur itu bisa mengobati penyakit kanker. Jadi kalau hati tulus, hati murni, kita mempersembahkan pujian penyembahan. Kalaupun lagi ada orang sakit, itu sembuh. Ya, jangan main-main makanya. Ya, terus kemudian imamat atau gembala-gembala. Lukas 2 ayat 8-20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Catat baik-baik, ini di dalam palungan. Ini juga bicara tentang apa palungan? Palungan itu tempat naruh beras kan. Ini bicara lumbung. Nanti ke depan pun akan ada lumbung Yusufnya. Ya, lumbung. Ini makna secara profetiknya. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surgawi yang memuji Tuhan, katanya, "Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Ya, damai sejahtera turun ke atas manusia yang berkenan kepada Kristus. Ayat 15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Ayat 18, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Dahsyat Maria. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Tuhan, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Haleluya, amin. Jadi yang kedua, setelah tadi orang Majus, kelompok dari orang Majus, ada 3 orang Majus itu membawa yang namanya emas, kemenyan dan mur. Ya, bicara tentang hati yang murni, pujian dan penyembahan, doa yang kudus di hadapan Tuhan. Ya, yang murni, yang tulus. Kemudian gembala-gembala ini bicara tentang imamat. Ya, pergilah, jadikan semua bangsa, ajarlah mereka. Kita semua harus menjadi gembala-gembala surga. Bukan hanya saya, tapi semua kita. Tentunya minimal menggembalakan keluarga kita. Ada orang-orang yang kita gembalakan. Ya, ini memaknai makna Natal. Yang ketiga, di situ terjadi satu imamat rajani. Jadi antara gembala dan Majus ini dia akan dipersatukan. Ya, ke depan ya, future untuk kedatangan Kristus. Ya, nah di sini bisa disimpulkan, ini kesimpulannya di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Tuhan, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya, amin. Saudara, lihat di sini.
Tetapi ingat lagunya, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan. Jadi imamat rajani di sini ada perpaduan, pertemuan ya antara seperti Paulus juga. Paulus itu sebagai hamba Tuhan sebelum waktu, tapi dia juga sebagai tent maker. Dia berjualan tenda, dia membuat tenda, dia berusaha. Ya, firman Tuhan katakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan dan berdoalah. Ada ora et la ora. Jadi ini Tuhan akan pulihkan. Satu, hubungan antara Bapa di surga dengan semua umat manusia. Pasti Tuhan pulihkan. Dan sedang dan terus. Itu yang disebut pemulihan segala sesuatu. Yang kedua, pemulihan antara sesama anak-anak Tuhan. Gereja Tuhan bersama. Ya, dan bukan hanya dengan gereja, seluruh keturunan Ibrahim, ya, dengan Muslim, dengan siapapun kita bisa hidup damai. Gak kebetulan kita ada di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun satu. Ya, saudara, ini kita harus memaknai benar-benar. Dan kalau saudara mengerti ini, urapan itu turun atas saudara, yang memampukan saudara dan saya untuk melakukan. Yang setuju katakan amin. Dan yang ketiga, di sini ada satu pemulihan. Kita sebagai imamat rajani. Saudara melayani Tuhan, saudara juga bekerja untuk Tuhan. Ya, seperti Paulus. Dan itu akan membuka tingkap-tingkap di surga untuk memberitakan tahun perbuatan Tuhan yang besar. Dan Tuhan akan melakukan perkara yang dahsyat yang besar. Ya, Tuhan sudah siapkan wadahnya di samping gereja-gereja lokal dan juga ada wadah bersama yaitu Koperasi Maranatha Indonesia, di mana terus Tuhan akan pakai dari sisi arts media, ya, Maranatha TV dan terus membuat bukan hanya event, tapi ini menjadi movement namanya MGM, Maranatha Gospel Music Festival. Tahun ini sudah kita buat. Ini melanjutkan sebetulnya dari Maranatha Song Festival 2008-2009. Tuhan mau semua, ya, bukan hanya Jakarta, Indonesia nanti. Setelah MGM ini akan ada namanya Maranatha Music Concert. Jika Tuhan berkenan, 3 juara 3, 1, 2, 3 ini akan dibuatkan album rohaninya. Mereka akan buat ujian penyembahan bersama-sama, konser bersama-sama, video-video klip yang bagus. Dan kalau ini booming, maka ini akan menjadi satu kesatuan untuk Maranatha TV-nya. Di mana Maranatha TV juga nanti akan dimiliki oleh semua jemaat Tuhan. Sama seperti Maranatha Food nanti dilepaskan untuk share saham-saham. Satu saham misalnya Rp100.000 nanti dibagikan. Siapa yang mau beli itu nanti ada tingkatan-tingkatannya. Nanti saya akan bisa jelaskan. Saudara bisa lihat pada video nanti di Jakarta Christmas Festival yang akan diselenggarakan pada tanggal 26. Ya, nanti saudara bisa tonton itu. Kita akan ada bersama-sama. Di situ ada banyak hamba-hamba Tuhan dan juga dari gereja-gereja macam-macam. Kita bisa bersama-sama lagi. Saya ucapkan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah dan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. 3 makna Natal pada pagi hari ini dari pesan yaitu Natal yang membawa pendamaian, perdamaian, reconciliation dan unity Tuhan Yesus. Di tahun 2020 ini pada bulan Desember, tepatnya tanggal 20 Desember, bukan secara kebetulan. Tuhan, Engkau melakukan satu perkara yang dahsyat, maha dahsyat Tuhan. Lewat Tuhan pesan Natal melalui kami Natal bersama di Maranatha Koperasi Indonesia dan juga GBI dan seluruh gereja-gerejamu yang lain, kami bergandengan tangan di mana pesan Natal yang pertama kami boleh memaknai yaitu perdamaian antara Bapa di surga dengan semua umat manusia di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan yang kedua, perdamaian antara semua anak-anak Tuhan, antara seluruh gereja Tuhan dijadikan satu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan dengan umat-umat yang lain Tuhan Yesus. Karena kami tidak secara kebetulan ada di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
Biarlah gerejamu membawa menjadi garam dan terang bagi bangsa ini, bahkan bagi bangsa-bangsa sampai ke Yerusalem. Di mana Tuhan yang ketiga, kami memaknai di situ akan terjadi satu Tuhan Yesus, kesatuan di antara imamat rajani. Seperti Paulus, dia sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu dan dia juga berjualan tenda, membuat tenda. Dia melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan kemurnian hatinya, dan dia menaikkan pujian penyembahan. Maka kami percaya Tuhan Yesus, semua ikatan-ikatan yang mengikat gerejamu, yang mengikat kami, semua belenggu-belenggu dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan damai sejahtera, sukacita Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus turun atas kami semua di tengah-tengah Natal ini. Tuhan memberkati juga untuk MGM, Maranatha Gospel Music Festival yang sudah berlangsung. Untuk MGM yang tahap pertama ini, Tuhan memang meridoi, Tuhan mengizinkan kami untuk membuat yang berikutnya. Mulai dari MMC-nya, Maranatha Music Concert, kemudian nanti MGM tahap kedua, dilanjutkan nanti Maranatha Music Awards-nya. Tuhan, kami percaya ini adalah rencana. Kami percaya ini adalah bukan hanya event, tapi menjadi movement, gerakan dari Roh Kudus. Lewat doa, pujian, penyembahan bersama-sama, siang dan malam, Tuhan. Agar bumi dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Kami membawa dengan hati kami yang murni pujian penyembahan itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada banyak juga Tuhan yang lain-lain. Tuhan juga membukakan di marketplace ministry yang ada. Baik itu dengan kerjasama Maranatha Koperasi Indonesia dengan Danamon, Bank Danamon, yang menjadikan Maranatha Danamon Safe-nya. Mana ini menjadi Tuhan berikan wadah untuk terjadinya transformasi ekonomi tubuh Kristus terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati semua umat pilihan Tuhan. Bersatukan menjadi berkat bagi Indonesia, bangsa-bangsa sampai ke Yerusalem untuk mempersiapkan Natal yang kedua, yang ketiga, yang terakhir Tuhan Yesus, yaitu kedatangan yang kedua kali. Natal yang pertama 2000 tahun yang lalu, kelahiran 2000 tahun yang lalu. Natal yang kedua, Kristus lahir dalam hidup kami menjadi ciptaan yang baru, lahir baru di dalam Kau Tuhan Yesus. Natal yang ketiga, yaitu pada saat kedatangan-Mu yang kedua kali. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberkati semua umat-Mu, semua hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar selesai ini akan ada pujian penyembahan dari anak-anak-Mu, dari peserta dari MGM Festival ini untuk mengisi Tuhan untuk Natal bersama lewat online ministry ini. Terima kasih, memberkati semua yang sudah mendengar, anak-anak-Mu, Rapi semua, juga hamba-hamba-Mu yang ada di studio Maranatha ini. Tuhan memberkati berlimpah. Kami berdoa khusus untuk tanggal 26 untuk Natal bersama juga se-Jakarta, untuk Jakarta Christmas Festival. Kiranya Tuhan makin mengurapi untuk kesatuan tubuh Kristus lebih dahsyat lagi, bahkan seluruh Indonesia, bahkan sampai bangsa-bangsa, dan bermuara ke Yerusalem. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, kembali ke Yerusalem seperti waktu Kristus lahir, datang pertama kali. Orang-orang Majus datang dari timur menuju ke Yerusalem, dan mereka membawa emas. Ini bicara tentang rajaninya Tuhan, dan juga gembala-gembala untuk memberitakan tahun kemasyuran Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Teraikan setiap doa, pujian, penyembahan kami. Teraikan setiap firman dalam setiap hati kami. Sehingga kami menjadi pendengar yang baik dan pelaku firman yang baik. Tahun 2021 ke depan ini kami tahu ada sesuatu yang besar yang Tuhan sedang kerjakan melalui kesatuan tubuh Kristus. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan menantikan Engkau, mempercepat kedatangan. Saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari kita bangkit berdiri, kita arahkan hati kita angkat kedua tangan. Biarlah sebagai hamba-hamba Kristus, sebagai mempelai Kristus, sahabat-sahabat mempelai Kristus, kita boleh kembali kepada keluarga kita masing-masing dalam aktivitas kita sepanjang minggu ke depan, bahkan sepanjang sisa tahun 2020 ini sampai memasuki tahun 2021. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita boleh menerima berkat daripada Bapa di sorga, yaitu kebenarannya, damai sejahtera dan sukacitanya, kasih dan kuasa yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, pertolongan, penghiburan, urapan yang baru oleh Roh Kudus akan selalu menyertai kita sekalian,
mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita dari orang-orang yang permain, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama, katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Baik hadirin semua, baru saja kita telah menyaksikan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ketua Koperasi Maranatha Indonesia, Bapak Pendeta Didi Esnata. Baik, kembali ke Maranatha Gospel Music Festival. Maranatha Gospel Music Festival merupakan movement rohani di bidang musik yang merupakan kelanjutan dari Maranatha Song Festival yang telah sukses dilaksanakan pada tahun 2009, di mana tujuan diadakannya movement ini adalah kesatuan tubuh Kristus. Well, hari ini adalah puncak dari movement yang telah berlangsung selama lebih kurang 6 bulan. Dari beberapa peserta yang telah menampilkan persembahan terbaiknya, kita telah mendapatkan 3 pemenang. Adapun pemenang ini dinilai oleh para juri yang sudah profesional tentunya, dan juga berdasarkan dari perhitungan likes yang sudah diberikan oleh viewer. Baik, kami bacakan mulai dari juara ketiga. Juara ketiga Maranatha Gospel Music Festival 2020. Pemenangnya adalah Angel. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Baik, mari kita sama-sama saksikan penampilan dari Angel. Everything I have, all you've given me, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the tinsel and lights and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holiday swell, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols
make the holiday swell, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. Oke, untuk juara keduanya, kita juga sudah menemukan salah satu talenta yang begitu luar biasa. Siapakah juara kedua dari Maranatha Gospel Music Festival 2020 ini? Ya, benar sekali. Pemenangnya adalah Talkback Project. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuanku. Yes, mari kita sama-sama saksikan. Inilah dia Talkback Project. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let everyone prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and heaven and nature sing, and heaven and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs sing low, while
Oke, kita sudah sampai kepada juara pertamanya. Siapa yang berhak menyandang predikat sebagai juara pertama Maranatha Gospel Music Festival 2020? Oke, juara pertama Maranatha Gospel Music Festival 2020 adalah B2B Music. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Baik, kita sama-sama saksikan penampilan dari sang juara B2B Music. Just not roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir and folks dress up like Eskimos. Woo! Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and many goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92, yeah. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas, Merry Christmas, yeah. Merry Christmas, oh yeah. To you. Tidak terasa kita telah sampai pada penghujung acara Christmas Celebration Maranatha Gospel Music Festival 2020. Berakhirnya acara ini bukan berarti telah berakhir pula movement ini. Movement ini akan terus bergerak, akan menjangkau banyak jiwa melalui program rohani lainnya, melalui YouTube channel Maranatha TV Network. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menutup acara kita pada hari ini, kita akan sama-sama berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Andrew Pantau. Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji syukur untuk firman Tuhan yang boleh ditabur, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dan kekuatan, dan kami berjalan di masa-masa yang sulit ini Bapa di surga. Kami bersyukur juga Tuhan Yesus untuk Maranatha yang Tuhan boleh berkati terus, semakin maju di dalam Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan boleh pakai anak-anak-Mu di Maranatha untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bagi bangsa dan negara kami, juga bagi sampai ke seluruh ke ujung dunia.
Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami, Indonesia yang sudah Engkau pilih untuk menjadi salah satu anak-anak-Mu Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus untuk Pak Jokowi dengan seluruh stafnya, angkatan bersenjata, kepolisian, dan seluruh elemen pemerintahan yang menjalankan tugasnya. Tuhan berkati mereka terus dari hari ke hari. Mereka boleh berlaku adil dan bijaksana dan menjadi berkat bagi banyak rakyatnya di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk apa yang boleh dialami saat ini. Melalui pandemi ini, kami boleh banyak belajar untuk lebih mengenal Tuhan Yesus lagi. Biarlah pandemi ini boleh berlalu dari kami, dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan, dan kami boleh kembali hidup normal, beraktivitas, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hari-hari ke depan, Tuhan yang jaga dan lindungi kami, Tuhan berkati kami terus, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Dan kami kembalikan segala puji, hormat kembali ke hadapan hadirat-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.